يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وإذ التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير في ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات
rahimakumullah, para kaum bapak, kaum ibu dan remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Majlis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah, bil khusus sahibul bait Al-Mukarram Bapak Haji Mukhlis dan Ibu Hajah Juju yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita pembukaan Majlis Ad-Durratul Yatimah yang insyaallah akan kembali dibuka setiap malam Rabu, Selasa malam Rabu, 2 minggu sekali di kediaman Bapak Haji Mukhlis. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam hari ini kita langsung membaca dan meneruskan kajian kita di dalam kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Babun niyahati wa tawabi'iha wa istima'iha, ya. Pembahasan kita masih meneruskan bab yang lalu dan masuk ke dalam bab an-niyahah, ya. Niyahah ini artinya, ya, histeris di waktu berduka. Itu namanya niyahah, ya. Orang melakukan hal-hal, ya, ketika sedang mendapat musibah yang, ya, memperlihatkan bahwasannya dia tidak ridho, tidak senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersabar akan ujian yang datang dari Allah. Ini namanya niyahah, ya. An-niyahah min af'alil jahiliyah. Niyahah ini adalah salah satu perbuatan orang-orang zaman jahiliyah. Makanya, ya, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Syaikhani an Abi Musa al-Ash'ari annahu qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah. Ahlan sana. Ay rafi'ah sautaha bin nadbi wan niyahah, ya. Wal haliqah ay li ra'siha indal musibah wa syaqah ay li thawbiha, ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasannya ia berkata, qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Anak siapa itu? Mainnya jauhan, ya. Jadi kata Abu Musa al-Ash'ari, aku berlepas diri dari orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a berlepas diri minas saliqati, daripada as-saliqah. Apa itu as-saliqah? Ay rafi'ati sautaha bin nadbi wan niyahah, itu, ya. Apa itu saliqah? Ay rafi'ati sautaha, perempuan yang mengangkat suaranya bin nadbi, ya,
dengan ratapan, meratapi waniyahati dan ya duka, gitu ya. Jadi kalau musibah ya, ada orang dapat musibah kemudian dia mengangkat suaranya ya menjerit-jerit begitu mungkin ya, menjerit-jerit indal musibah, ketika mendapatkan musibah jerit-jerit ya, kemudian ya dia meratapi nasibnya. Nah, ini Rasulullah SAW berlepas diri daripada orang seperti itu. Artinya Rasulullah SAW tidak mau mengakui itu sebagai umatnya. Na'udzubillah. Wal haliqati ay li ra'siha illal musibah. Dan yang haliqah ya, ay li ra'siha, yang menggunting-gunting rambutnya ketika mendapat musibah. Ya. Perempuan misalkan ya, ini biasanya yang kayak begini perempuan nih, ibu-ibu ya. Biasanya gitu ya. Kalau orang laki ya palingan nangis tapi masih taraf wajar gitu. Kalau perempuan biasanya ya kurang kesabarannya, tapi banyak juga perempuan yang sabar gitu ya. Jadi dia tidak kuat gitu, tidak kuat, apalagi yang masih muda ya, yang masih muda nggak kuat ketika mendapatkan musibah. Misalkan ada anggota keluarganya yang meninggal dunia kan gitu, apalagi orang-orang yang dekat, yang dicintainya ya, orang tuanya atau suaminya gitu ya. Ini biasanya dia berteriak histeris dan sebagainya. Ini namanya an-niyahah ya, an-niyahah begitu Bu ya. Ini dilarang oleh agama gitu. Wasyaqati ayli saubiha, dan yang merobek-robek bajunya ketika sedang mendapatkan musibah ya. Wa huma Abdullah bin Mas'ud, dan juga dari Abdullah bin Mas'ud ya, dari diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah ya. Bukanlah termasuk golongan kami, kata Nabi, man latamal khudud, orang yang menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyub, meropek ya kerah baju, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan orang-orang jahiliyah. Itu ya, dengan seruan orang jahiliyah ya, celaka dan sebagainya. Ini Nabi Muhammad tidak suka seperti itu, karena ya ada ya sifat tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita mendengar musibah disunahkan istirja, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, inna sesungguhnya kami, asalnya innana, diidgham jadi inna, sesungguhnya kami, lillahi adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ujian Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an, lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat
Wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, kata Allah. Lanabluwannakum, ya, lanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, daripada ketakutan, rasa takut. Ya, manusia diuji dengan rasa takut. Kita pasti semuanya punya rasa takut. Yang tidak punya rasa takut hanyalah yang takut hanya kepada Allah. Itu nggak punya rasa takut manusia. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sungguhnya para wali-wali Allah itu, la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Itu para wali-wali Allah, karena mereka hanya takut kepada Allah. Jadi siapapun, man khawfa Allah khawfa kullu syai'. Siapapun yang takut kepada Allah, maka akan takut kepadanya segala sesuatu. Jadi nggak ada rasa takut para wali-wali Allah, para anbiya Allah, nggak ada. Dan mereka tidak sedih apapun daripada urusan dunia. Yang mereka sedihkan urusan akhirat, urusan agama. Kalau mereka misalkan ketinggalan sholat berjamaah, mereka sedih karena kehilangan daripada pahala. Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, mereka sedih. Tapi kalau ketinggalan misalkan ya urusan dunia, mereka nggak sedih. Kehilangan urusan dunia mereka nggak sedih. Yang mereka sedihkan kalau ada kekurangan dalam urusan agama, urusan akhirat. Itu rasa takut. Ya, jadi manusia semuanya punya rasa takut. Ya, betul nggak? Kayak misalkan siapa aja rasa takut. Ada yang takut sama, ya ada yang orang macam-macam. Ada yang takut kehilangan kerjaan, kan gitu, takut dipecat, kan gitu. Ya betul nggak? Ada yang takut, ya, ibu-ibu misalkan takut suaminya kawin lagi, misalkan gitu. Dia takut namanya, benar. Itu takut, rasa takut gitu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wajar. Ya. Tapi ingat, Allah bilang lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Rasa lapar. Diuji dengan rasa lapar, kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan daripada harta, ya, penghasilan menurun. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau di PHK, dari kerjaan diberhentiin, itu ujian. Wa naqsin minal amwal wal anfusi, ya itu kehilangan, ya, wal anfus, kekurangan daripada nyawa, jiwa. Orang, ya, kehilangan orang tua, meninggal ibunya, kan gitu. Meninggal bapaknya, meninggal orang tuanya, itu kekurangan. Yang laki meninggal istrinya, suaminya meninggal, itu semua. Wasamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, ya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna sesungguhnya kami hanyalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat apa? Salawatun min rabbihim. Dia mendapat apa? Mendapat penghargaan, mendapat pahala dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan mendapat rahmat, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oh gitu. Jadi apapun itu, tidak boleh kita sedih ya. Sedih. Namanya itu rahmah. Ketika panggilan Nabi Muhammad SAW, ya, di hari wafatnya putranya Ibrahim, Nabi Muhammad, semua anak-anaknya ini wafat dikala beliau masih hidup, kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini wafat ketika Rasulullah sudah meninggal 6 bulan, baru Sayyidah Fatimah wafat. Yang lain anaknya, ya, baik yang laki maupun yang perempuan, yang laki meninggal masih kecil-kecil. Abdullah, ya, Qasim, yang pertama Qasim, anaknya Nabi Muhammad. Ya, maka dinamakan Nabi Abul Qasim, bapaknya Qasim. Qasim ini anak laki pertama Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Lahirnya Qasim ini sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Meninggal masih kecil. Kemudian yang kedua Abdullah. Abdullah ini At-Tayyibu Tahir, yang digelar dengan At-Tayyibu, yang baik, At-Tahir, yang suci. Namanya Abdullah. Ini lahir setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Sayyidina Abdullah ini meninggal juga masih kecil, masih bayi di Mekah. Meninggalnya di Mekah. Ini anaknya Sayyidina Khadijah. Abdullah Qasim anak Sayyidina Khadijah. Kemudian anak perempuannya Nabi juga sama. Sayyidah Ruqayyah meninggal ketika Nabi perang Badar. Kemudian Ummu Kulsum, yang kedua-duanya ini adalah istri Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, Sayyidina Utsman pertama menikah sama Ruqayyah. Rasulullah sedang perang Badar pada saat itu, baru 2 tahun di Madinah. Oleh karena itu Sayyidina Utsman ini nggak ikut perang Badar dia. Ya, mau ikut perang Badar bersama Nabi, ditahan sama Nabi, jangan kamu urus istrimu yang sedang sakit. Akhirnya nggak ikut perang Badar Sayyidina Utsman. Begitu Rasulullah pulang dari perang Badar, ya, dengan membawa kabar gembira akan kemenangan atas orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Ya, begitu nyampe Madinah dikabarin putrinya Ruqayyah meninggal. Ya. Kemudian setelah itu Sayyidina Ummu Kulsum meninggal Ruqayyah, Sayyidina Utsman dinikahkan sama Ummu Kulsum. Juga meninggal di masa Rasulullah SAW masih hidup. Sayyidina Zainab juga begitu. Sayyidah Zainab ini anak wanitanya Nabi, ya, putrinya Nabi yang paling tua. Di atasnya Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Meninggal juga di masa hidupnya Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir itu Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ini bukan dari Sayyidina Khadijah, dari Maryah Al-Qibtiyah. Ya, Maryah Al-Qibtiyah. Lahirlah Sayyidina Ibrahim yang wafat sebelum genap usianya 2 tahun. Jadi masih balita. Nah, ketika Sayyidina Ibrahim ini wafat, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat itu ingin menguburkan Sayyidina Ibrahim di Madinah, di Baqi. Rasulullah, ya, kalau kita bilang ngembang air matanya.
Ya. Tanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bukankah engkau menyuruh kami untuk tidak bersedih ketika musibah? Ya. Lalu apa? Ma hadhihi? Ya. Ad-dam'ah ya Rasulullah. Apa arti air matamu ini wahai Rasulullah? Sayyidina Umar nanya begitu. Kata Rasulullah, hadhihi rahmah. Ini ya tanda kasih sayang. Nah, tanda kasih sayang. Al-ainu tadma. Mata meneteskan air mata. Wal qalbu yahzan. Ya, dan hati bersedih. Wala naqulu ya illa ma yurdi rabbana. Dan kami tidak akan mengatakan satu hal kecuali yang membuat ridha Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ngomong macam-macam, enggak menyalahkan Allah, enggak menyalahkan takdir. Nangis enggak apa-apa. Sedih ya sedih, tapi ya berbicara dengan apa? Dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Itu ajaran Rasulullah SAW. Bukan artinya kita enggak boleh nangis. Enggak apa-apa ya, rasa rahmah itu namanya, rasa kasih sayang. Ya namanya ada kasih sayang gitu ya. Kalau orang mengeluarkan air mata gitu ya, kesian sama orang sampai nangis, itu namanya rahmah. Ya, rahmah ini tanda orang akan bahagia. La tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Kata Nabi, tidak akan ditarik, dicabut rahmat, ya rasa kasih sayang, rasa empati dari diri seseorang illa min syaqi, kecuali orang itu orang yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, gitu ya. Begitu. Nah. Wal Hakim wa Ibnu Hibban salasatun minal kufri billah syaqqul jaybi ay tawqul qamis wan niyahatu wa ta'nu fil ansab. Nah, ini. Ya, bocah berselamat. Dan dari Hakim, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim wa Ibnu Hibbanin, dan Ibnu Hibban. Itu hadis Nabi, salasatun minal kufri billah, 3 hal yang tergolong daripada kekafiran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya 3 hal ini daripada ya ciri-cirinya orang kafir atau kebiasaan orang-orang kafir. Ya, syaqqul jaybi, yang pertama syaqqul jayb. Ai tauqil qamis, itu merobek-robek kerah baju ya, merobek-robek kerah baju, itu nggak boleh ya. Wan niyahatu, an niyahah ya, niyahah ini ya meratap tadi ya, meratapi musibah ya, meratapi musibah, itu namanya an niyahah. Ini termasuk tergolong daripada perbuatan orang-orang jahiliyah dan termasuk daripada perbuatan kafir. Kemudian wa ta'nu fil nasab ya. Dan ta'an fil nasab, yaitu menuduh nasab orang. Nah ini ya. Ngata-ngatain nasab orang, menuduh nasab orang palsu. Nah, ini termasuk daripada perbuatan orang-orang zaman jahiliyah. Begitu. Jadi enggak boleh ya. Karena syariat sudah menjelaskan tentang masalah nasab. Jadi nggak perlu lagi kita pakai cara-cara yang tidak dijelaskan oleh syariat, akhirnya nanti menuduh nasab orang kan gitu ya, nggak boleh. Ini ada ilmunya, ada caranya gitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau sembarangan jadi kayak orang zaman jahiliyah begitu ya. Na'udzubillah. Wa Ibnu Majah wa an-niyahatu min amril jahiliyah, ya. Dan niyahah itu yaitu meratapi kematian, min amril jahiliyah, ya, daripada perbuatan orang-orang zaman jahiliyah. Wa inna naihata idza matat,
walam tatub qata Allahu laha thiyaban min qitran. Dan orang-orang yang suka meratapi musibah itu, ya, meratapi kematian dan musibah yang lainnya, idza matat, kalau meninggal, lam yatub walam yatub, dan tidak bertaubat, kata Allahu laha thiyaban, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan untuknya baju-baju min qitran, daripada kitron. Kitron ini, ya, kalau kita bilang ter, tahu ter ya? Ya, ter itu yang orang buat bikin aspal yang dipanasin itu, ditong. Yang hitam, tahu? Apa ter namanya? Kalau kita bilangnya ter. Jadi itu aspal buat pek gitu ya. Pek yang dipanasin tuh sampai cair yang hitam untuk ngaspal jalanan. Nah, itu nanti, ya, kalau orang yang suka meratapi musibah dan sebagainya, dipakein baju dari itu. Artinya bajunya dimasukin ke tek tadi, ya, ke ter tadi, ke pek tuh dipakein panas-panas, ya Allah. Ya, naudzubillah, ya. Wadir an min lahabin nar, dan baju dari dari lidah api, naudzubillah. Ini tidak boleh apa? Tidak boleh seperti itu. Wa Tabrani, inna hadhihi an-nawa'iha yaj'alna yaumal qiyamah. Inna hadhihi an-nawa'iha yaj'alna yaumal qiyamati saffaini fi jahannam. Saffun an yaminihim wa saffun an yasarihim. Ini masih dalam hadis-hadis ancaman bagi orang yang melakukan niyahah tadi, ya. Inna hadhihi an-nawa'ih, sesungguhnya orang-orang, ya, yang suka niyahah itu, yang suka meratapi musibah, yuj'alna, akan dijadikan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, saffaini, dua barisan, fi jahannam, di neraka jahannam. Jadi ada dua baris. Saffun an yaminihim wa saffun an yasarihim. Ya, ada barisan di sebelah kanan dan ada barisan di sebelah kiri. Wasafun fayanbahna ala ahlin nar kama tunbahul kilab, naudzubillah, ya. Maka dua barisan itu akan menggonggong, ya, menggonggongi orang-orang ahli neraka seperti halnya anjing menggonggong. Nah, nanti dijadikan seperti itu. Jadi naudzubillah, digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau orang yang suka seperti itu di dunia, suka meratapi, suka angkat-angkat suara, suka, ya, histeris, jerit-jerit dan sebagainya, nanti di akhirat, ya, dia berlaku seperti halnya anjing, naudzubillah, yang menggonggong orang-orang ahli neraka, gitu, naudzubillah, ya. Jelek sekali perumpamaannya. Wa Abu Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihata wal mustami'ah. Dan dari Abu Dawud dan Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat an-na'ihah tadi, ya, melaknat orang-orang yang suka meratapi musibah, wal mustami'ata, dan orang-orang yang mendengarkan. Nah, itu, ya, yang mendengarkan. Ini biasanya kalau orang Cina mati gitu, ya, itu ada yang nangis-nangis, nangis dibayar, ya. Emang dia punya tradisi seperti itu, ya. Ya, nangis dibayar. Kalau kita dilarang seperti itu. Kalau dia orang kafir, nggak salah, ya. Gitu, ya. Wal mustami'ah, dan orang yang mendengarkan. Wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Abi Umamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khamisah wajhaha. Itu, ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu la'ana al-khamisata wajhaha, mengutuk orang-orang yang mencakar-cakar wajahnya. Itu, ya. Kalau biasanya, ya, perempuan kebanyakan yang tidak kuat ketika mendapatkan musibah, wajahnya
dicakar-cakar rambutnya, diurai-urai ya itu ya, dijambak-jambak rambutnya, ini nggak boleh, haram ya Allah murka, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh itu ya. Musibah apapun itu nggak boleh seperti itu. Bukan hanya kematian, musibah apapun. Wasyaqatu jaibaha, dan yang merobek kerahnya, wada'iyatu bil waili wassabur, dan yang selalu menyeru dengan wail, celaka ya waili, yang gitu, wassabur, dan kecelakaan. Wa Abu Dawud an imra'atin minal mubayyi'at qala kana fima ukhidha alaina Rasulullah sallallahu fima akhadha alaina Rasulullah fil ma'ruf alladhi akhadha alaina Rasulullah alla nakhmisha wajhan wala nad'u wailan wala nashukku jaiban wala nantifu sya'ran. Nah, itu ya. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari seorang wanita yang termasuk al-mubayyi'at, itu wanita-wanita yang pernah membaiat, yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, yaitu ketika bai'atul ridwan ya. Kejadian bai'atul ridwan, ada wanita, ada laki-laki yang mereka bersumpah janji di hadapan Rasulullah SAW. Dari salah seorang perempuan itu berkata, karena adalah fima akhadha alaina Rasulullah, adalah dari sesuatu yang diambil janji oleh Rasulullah SAW dari kami, fil ma'rufi, di dalam kebaikan, alladzi akhadha alaina Rasulullah, yang telah diambil dari janji itu oleh Rasulullah SAW, alla nakhmisha wajhan, yaitu agar tidak kami mencakar wajah-wajah kami, wala nad'u wailan, dan tidak kami menyeru dengan celaka dan sebagainya, wala nasyukku jaiban, kami tidak merobek kerah baju, wala nantifu sya'ran, atau ya menjambak-jambak rambut ketika musibah gitu ya. Wasyaikhani, dan diriwayatkan oleh asy-syaikhan, yaitu al-Imam al-Bukhari dan Muslim, al-mayyitu yu'adzabu fil qabri bimaniha alaihi. Itu al-mayyitu, al-mayyit, nah ini kalau orang meratapi kematian seseorang ya, yu'adzab, mayyit itu akan disiksa fil qabri, di dalam kuburnya, bimaniha alaihi, dengan sebab dia diratapi oleh keluarganya. Jadi nggak boleh ya, kalau ada orang meninggal kita ratapin gitu, itu ntar dia diazab, kesian ya, kesian si mayit. Jadi nggak boleh tuh ya. Sedih boleh, tapi meratapi sampai nangis-nangis ya, keluar suara, mengangkat suara dan sebagainya. Kalau nangis nggak apa-apa, bila saut ya, orangnya ada musibah dia nangis gitu, tapi tidak mengeluarkan suara, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu mengeluarkan suara, apalagi suaranya diangkat ya, dengan jeri-jeri dan sebagainya. Ini apalagi akan disiksa nanti si mayit dalam kuburnya karena sebab itu. Naudzubillah. Wa turmudzi ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihim fayaqulu wajmalah wasnadah wa nahwa dzalika illa waqala Allahu bihi malakaini yalhazanihi ahakadza kunta. Gitu ya. Ma min mayyitin, dari Imam Tirmizi, tidaklah tidaklah ada seorang mayit pun yamutu, yang meninggal, fayaqumu, maka bangun, bakihim, orang-orang yang ya menangisi mayit tersebut ya gitu ya, ditangisin sama keluarganya. Fayaqulu, dan dia berkata, wajmalah, alangkah indahnya, alangkah baiknya gitu ya, wasnada, alangkah ya baiknya ini orang gitu, walah wadzalik, dan yang selain daripada itu, illa waqalallahu bihi malakain, kecuali Allah akan mengutus ya pada mayit tersebut dua malaikat, yalhazanihi ya, yang menginterogasinya
ahakadza kunta, apakah engkau seperti itu, kan gitu ya. Jadi ditanyain sama malaikat, diinterogasi gara-gara tangisan keluarganya tadi. Wal Bukhari An-Nu'man bin Bashir qala ughmiya ala Abdullah bin Rawahah. Ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nu'man bin Bashir. Qala berkata, ughmiya ala Abdullah bin Rawahah. Itu ya, pernah suatu ketika sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah, ya. Abdullah bin Rawahah ini dia ughmiya alaih, pingsan dia. Enggak sadarkan diri. Faja'alat ukhtuhu tabki. Maka Abdullah bin Rawahah ini punya saudara perempuan nangisin. Ya. Ditangisin ini Abdullah Rawahah sama saudara perempuannya. Diratapi. Padahal cuman pingsan, enggak sadarkan diri, belum meninggal. Faqala laha hina afaqa ma qulta syai'an illa qila li anta kadzalik. Ya. Ketika Abdullah bin Rawahah ini sadar, ya, dia mungkin koma gitu ya. Atau mati suri. Mati suri. Bukan mati beneran, mati suri. Ada orang mati suri. Ya. Meninggal tapi hidup lagi gitu. Dia belum meninggal. Belum meninggal. Umurnya masih ada. Kalau orang Betawi bilang itu umur baru. Dapat umur baru. Ada orang begitu, ada. Pernah dulu cerita ada orang pernah mati suri beberapa hari gitu. Begitu tadinya dia biasa-biasa aja orangnya. Enggak terlalu peduli dengan ibadah, enggak terlalu peduli dengan agama. Begitu dia mendapatkan mati suri, begitu dia bangun dari mati surinya, Masya Allah, 24 jam di atas sejadah. Udah dia nggak mau ngapa-ngapain, udah di atas sejadah aja, ibadat aja udah. Ya, karena udah melihat, dikasih lihat sama Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan, ya. Sampai dia dibilang tuh, sampai di satu tempat pintu gerbang dibilang, kamu mau ngapain? Saya mau masuk. Banyak orang pada masuk. Itu ya. Banyak orang pada masuk. Dia mau ikut masuk ditahan, belum waktunya, balik, diusir. Nah, itu dibalik. Itu kan cerminan kalau orang meninggal begitu. Orang meninggal nih. Kan yang meninggal bukan dia aja, banyak di dunia ini banyak yang meninggal kan. Ya, jalannya itu misalkan ada berapa orang barengan nih meninggal di satu dunia nih. Tapi orang-orang beriman semua ya, karena kalau orang kafir jalannya lain lagi, nggak lewat situ. Ya, itu jalan bareng gitu. Ya, rohnya itu berjalan bersamaan menuju gerbang. Itu gerbang pintu pertama. Ada yang dipersilakan masuk, nah, ada yang ditahan, tuh dia ditahan katanya. Begitu dia mau masuk sama yang lain, kamu nggak boleh masuk, pulang, balik. Akhirnya balik ya, hidup lagi. Itu namanya mati suri. Ya, mati suri. Hidup lagi, dia melihat seperti itu gambaran-gambaran, dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ada cerita seperti itu. Nah, jadi seperti sahabat ini Abdullah bin Rawahah, dia mungkin mati suri tapi ditangisin sama saudara perempuannya. Faqala laha, maka dia berkata ketika dia sudah sadar, maqulta syai'an illa qila li anta kadzalik. Falamma mata lam tubka alaih. Ya. Ketika dia bilang begitu, kamu bilang apapun kecuali saya ditanya sama malaikat. Artinya itu ditanyain, diinterogasi ini Abdullah bin Rawahah sebab tangisan daripada saudara perempuan. Falamma mata lam tabki alaihi. Ketika ya Abdullah bin Rawahah meninggal beneran, ya saudara perempuannya nggak nangisin lagi udah. Ya.
Kalau nggak salah Abdullah bin Rawaha ini wafatnya ketika perang Mu'tah. Nah, itu. Ya, perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang kaum muslimin lawan Rum yang pertama kali. Jadi katanya pada saat itu Rasulullah SAW mengangkat 3 panglima. Jadi kalau yang mati digantikan. Yang pertama Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawaha, ya. Satu lagi lupa Anda. Itu 3-3-nya meninggal. Abdullah bin Rawaha meninggal, Zaid bin Harisah ya meninggal juga. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far Thayyar, sepupu Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, kalau nggak salah Ja'far bin Abi Thalib atau Ja'far Thayyar yang dikasih pegang bendera sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ja'far gugur digantikan sama Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah gugur digantikan sama Abdullah bin Rawaha. Itu ya. Jadi ketika Rasulullah sedang menata pasukan di Madinah, kata Rasulullah pertama dipegang sama Zaid, dipegang sama Zaid yang pertama, Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah gugur, Ja'far. Kalau Ja'far gugur, Abdullah. Ada satu orang Yahudi, dia dengerin gitu Rasulullah lagi ngomong. Dia ngomong sama sahabat tadi, ini kalau seperti ini katanya, kalau Nabi yang bilang seperti itu berarti 3-3-nya itu pasti gugur. Gitu ya, pasti gugur itu. Itu kami dulu seperti itu Bani Israel. Kalau Nabi sudah bilang begini pasti gugur itu. Benar 3-3-nya gugur. Zaid bin Harisah gugur, kemudian dia ambil sama Ja'far bin Abi Thalib, gugur juga, tangannya putus dua-duanya ya. Sampai digantikan sayap, maka dikatakan Ja'far Thayyar. 3 Abdullah bin Rawaha juga gugur. Ketika Abdullah bin Rawaha ya gugur, udah habis kan? 3-3-nya yang ditunjuk sama Nabi meninggal. Yang ngambil kemudian siapa benderanya? Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid baru masuk Islam. Belum nyampe sebulan kalau nggak salah masuk Islam. Ya, begitu ngelihat pada gugur ini 3, Khalid bin Walid inisiatif. Dia pegang bendera, dia pimpin pasukan. Akhirnya bisa berhasil selamat. Ya, menang kagak, cuman selamat. Akhirnya pasukan Romawi ini takut gitu. Yang jumlahnya begitu banyak takut karena strategi Khalid bin Walid tadi. Oleh karena itu pulang dari perang Mu'tah, Khalid bin Walid digelar Saifullah. Itu pedangnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, balik lagi ya. Fi riwayatin rawahu Tabrani faqala ya Rasulullah ughmi alayya. Dalam riwayat Imam Tabrani dikatakan ya Rasulullah ughmi alayya. Ini Abdullah bin Rawaha masih ya, ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah aku pernah pingsan gitu ya, mati suri. Fasahatin nisa. Maka perempuan-perempuan itu teriak-teriak gitu ya, meratapi. Faqama malakun. Maka datanglah sesosok malaikat ma'ahu marzabatun, yang membawa marzabah. Marzabah itu apa ya? Palu ya. Martil. Bukan martil yang buat ngetok paku. Ya, martil yang gede tuh. Apa namanya? Bodem ya, yang buat mukulin patok. Biasanya itu. Nah itu, bawa gituan. Faja'alaha baina rijlayya ya. Maka ditaruh itu bodem tadi di tengah-tengah kakiku. Dibawain bodem sama malaikat. Wa qala anta kama taqul qultula. Engkau seperti yang dikatakan itu, aku berkata tidak. Kalau qultu na'am darabani biha. Kalau aku mengatakan iya, aku akan dipukul dengan palu tersebut. Jadi dibawain palu malaikat itu, naudzubillah ya. Karena sebab perempuan-perempuannya yang meratapi ya, dia gitu. Padahal belum meninggal, masih dalam keadaan mati suri. Wallahu a'lam bishawab ya.
Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang.